Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi Bisnis kita disebut sebagai kelompok dua, anak-anak anggota dan kelompok kami. Saya sebagai moderator yaitu Muhammad Ramadan. Kemudian ada Arjunan Datangan Kulon, kemudian ada Jessica Rosalinda, Natalia Bubung, Ramanel Kirianto, Ustawali Budiarti, dan Sarila Budiarti. Kelompok kami di sini akan memaparkan hasil pencarian atau hasil kerja dari kelompok kami. Jadi tentang keberhasilan ketahanan nasional. Jadi kami menemukan pengertian ketahanan nasional, kemudian ada ketahanan nasional, ciri-ciri ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, dan pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan negara. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional yaitu ketahanan nasional atau tanggung Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional berbangsa, baik unsur sosial maupun alamiah. Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan membanggakan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan. Ciri-ciri ketahanan nasional. 1. Sebagai persyaratan utama bagi negara berkembang. 2. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. 3. Temui dan atasi tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan dari dalam dan luar. 4. Berpedoman pada wawasan nasional. 5. Didasarkan pada metode antagrata, seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astagrata yang terdiri atas 3 aspek alamiah atau Trigatra yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan, dan ilmiah aspek sosial atau Pencagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dinamis. Artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Yang ketiga, manunggal. Artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, wibawa. Artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Yang kelima,
konsultasi dan kerjasama. Artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Yang kedua ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Yang pertama, mawas ke dalam. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Yang kedua, mawas keluar. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang ketiga ada asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kesamaan gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang keempat ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu, pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan dengan yang dicita-citakan oleh suatu negara. Dua, liberalisme. Aliran pikiran perseorangan atau individualistik. Aliran pemikiran ini mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum atau legal yang disusun atas kontrak semua individu dalam masyarakat itu atau kontrak sosial. Liberalisme titik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak dia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa kecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Tiga, komunisme. Aliran pikiran golongan atau kelas teori yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin pada mulanya merupakan kritik Karl Marx atas kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada awal revolusi industri. Aliran pemikiran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan atau kelas untuk menindas kelas lain. Golongan ekonomi kuat menindas golongan ekonomi lemah. Yang keempat, ideologi Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali atau kristalisasi dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengalamannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. 5. Pengaruh aspek politik. Di Indonesia kita tidak memisahkan politik dari politik. Hubungan ini tercermin pada pemerintah negara yang berfungsi sebagai penentu kebijaksanaan dan ingin mewujudkan aspirasi demi tuntutan masyarakat. Karena itu kebijaksanaan pemerintah negara tersebut harus serasi dan jelas dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Politik di Indonesia yang harus dilihat dalam konteks ketahanan nasional meliputi dua bagian utama, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri adalah kehidupan politik yang
dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem. Unsur-unsurnya terdiri dari struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik. Politik luar negeri. Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada pembukaan Undang-Undang 1945 melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta anti penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 6. Pengaruh aspek ekonomi. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketujuh, pengaruh aspek sosial budaya. Yang disebut sosial, di sini pada hakikatnya adalah pergaulan hidup dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, penasih, pertanggungjawaban, dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Sementara budaya adalah sistem nilai yang merupakan cita, rasa, dan falsafah manusia yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi kekuatan pendukung dalam menggerakkan kehidupan. Yang kedelapan, pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada pokok-pokok pengetahuan pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah semestaan dari upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang mengandung keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan, menghadapi, dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam. Yang kedua ada postur kekuatan pertahanan dan keamanan. Postur kekuatan Hankam. Postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan untuk membangun postur kekuatan Hankam, yaitu pendekatan ancaman, misi, kewilayahan, dan politik. Ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara yang berisi ketangguhan, kemampuan, dan kekuatan melalui penyelenggaraan Siskamnas atau Sishankam rata untuk menjalani kesinambungan pembangunan nasional dan berlangsung hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan ketahanan nasional Indonesia memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non-fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjalani integritas, kelangsungan hidup bangsa negara serta mencapai tujuan nasional. 2. Sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Ya, terima